Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Ulfa, guru di SDN Tangerang 6, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diskusi sesi 1 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang refleksi akademik terhadap 2 artikel yang membahas isu pendidikan strategi di Indonesia, yaitu tentang pembangunan kualitas pendidikan dalam kerangka, Sustainable Development Goals atau SDGs dan dampak infrastruktur terhadap akses pendidikan di wilayah pedesaan. Di sini ada bahan diskusinya. Pada bahan diskusi ini, artikel pertama menyoroti rendahnya mutu pendidikan Indonesia melalui skor PISA dan pentingnya transformasi sistem pendidikan. Artikel kedua mengangkat tentang, akses pendidikan di daerah terpencil dan perlunya pendekatan kemanusiaan dalam pembangunan infrastruktur. Nah, dalam pendidikan paling utama itu pembangunan manusia serta kemajuan sebuah bangsa. Di dunia ini, pendidikan berkualitas dengan pembangunan berkelanjutan serta dalam konteks, Sustainable Development Goals itu, pendidikan berkualitas juga menjadi tujuan keempat. Namun dalam konteks pendidikan di Indonesia, tantangannya masih berkutat dalam hal kualitas, akses, pemerataan, dan relevansi sosial budaya. Dalam hal ini, saya akan merefleksi 2 artikel pengayaan yang berkaitan dengan pendidikan strategi, yaitu membangun kualitas pendidikan dalam SDGs dan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan, yang mengaitkan dengan kenyataan di sekolah saya di SD Tangerang. Nah, setelah memperkaya analisis dengan materi yang berkaitan dengan modul 1, studi komparatif pendidikan Indonesia, pendidikan dasar. Nah, pada artikel pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals yang ditulis oleh Siti Aisyah Nur Fatimah, Sofia Hasna, Deti Rostika. Nah, dalam artikel ini menekankan fungsi pendidikan sebagai instrumen utama dalam pencapaian SDGs. Penulis juga menyoroti bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih menemui beragam tantangan seperti masih rendahnya skor PISA dan ketimpangan antar wilayah serta rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa. Solusi yang ditawarkan yaitu mencakup transformasi pendidikan melalui penguatan profesionalisme guru, pemerataan sumber daya, serta penyisipan nilai-nilai berkelanjutan dalam kurikulum. Pendidikan selayaknya menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya selanjutnya pada artikel, kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang yang ditulis oleh Muhammad Amnun Nur Haidika. Nah, di sini pada artikel ini menunjukkan bahwa bagaimana perkembangan pendidikan di daerah terpencil, padahal masalah yang dihadapi di sana yaitu aksesibilitas geografis, kurangnya sarana dan prasarana, dan partisipasi penduduk setempat yang minim menjadi faktor penghambat. Pada artikel ini penulis berargumen bahwa pengembangan sarana prasarana infrastruktur itu juga harus diimbangi dengan pendekatan pengembangan infrastruktur kemanusiaan dan partisipasi agar anak-anak di daerah desa itu tidak kehilangan haknya dalam mendapatkan pendidikan. Selain itu, kajian atau artikel ini lebih mengarah pada pelatihan guru lokal dan penguatan komunitas sebagai strategi yang lebih berkelanjutan. Pada diskusi ini saya akan menjawab tentang masalah pertama, yaitu sebagai, pendidik di SD Tangerang 6, saya melihat banyak masalah yang dijelaskan dalam artikel tersebut, ada di sekolah kami, meskipun dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Di sini ada persamaannya. Yang pertama, terdapat ketimpangan dalam kualitas pendidikan di antara kelas-kelas dan juga sekolah-sekolah di sekitarnya. Yang kedua, terdapatnya keluarga berpenghasilan rendah yang relatif lebih banyak. Yang ketiga, terjadi rendahnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar. Di sini mungkin dikarenakan banyaknya orang tua yang
masih baik sebagai pekerja. Perbedaannya yang pertama akses fisik dan transportasi baik kan, yang transportasi yang baik karena sekolah kami di SD Tangerang ini terletak di pusat kota. Tantangannya lebih pada akses setara terhadap teknologi digital dan pendidikan. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak hanya ada di daerah pedesaan, tetapi juga di daerah perkotaan dalam bentuk kesenjangan digital dan ketimpangan kualitas belajar. Nah, di sini juga ada tingkat kebijakannya. Yang pertama, desentralisasi anggaran pendidikan berbasis kebutuhan lokal, integrasi pendidikan dalam kerangka SDGs secara sistematik, penguatan kebijakan pemerataan mutu dan digitalisasi sekolah. Pada tingkat sekolah, pelatihan guru berdasarkan konteks lokal dan teknologi, penguatan kemitraan dengan masyarakat dan orang tua. Pengembangan kurikulum berdasarkan karakter, multikulturalisme, dan pendidikan inklusif. Di sini dan pendidikan itu harus juga menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan partisipatif dan kontekstual sangat penting dalam menanggapi tantangan sosial budaya yang kompleks. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Kaitannya yaitu, menurut saya kedua artikel ini sangat relevan dengan materi modul 1 BMP, yakni perbandingan sistem pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, modul ini mengingatkan kita kepada peran negara dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan memperlancar akses serta prinsip inklusivitas, keadilan, dan partisipasi. Kaitannya adalah bahwa pada artikel pertama menunjuk pentingnya indikator mutu global seperti PISA dan SDGs, sementara artikel kedua menggambarkan tentang akses pendidikan di negara berkembang dan keduanya merupakan prinsip pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, seperti yang sama-sama dibahas dalam studi komparatif. Melalui refleksi ini, saya menyadari bahwa praktek pendidikan lokal dapat diperkuat dalam mempelajari dari sistem pendidikan di negara lain, terutama dalam hal kebijakan pemerataan, pembelajaran inovatif, dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya yaitu refleksi terhadap kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia itu bersifat multidimensi dan lintas wilayah. Di SD Tangerang 6 meskipun berada di pusat kota, tetapi, masih menghadapi tantangan sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, dan transformasi pembelajaran. Solusi pendidikan juga bersifat holistik, mencakup kebijakan desentralisasi, pelatihan guru-guru yang berbasis lokal, penguatan kemitraan sekolah dan masyarakat, serta kurikulum yang inklusif dan berkeadilan. Studi komparatif dalam modul 1 memberikan inspirasi untuk merancang strategi pendidikan yang adaptif dan kontekstual dengan belajar dari praktek terbaik di negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.